Oke guys, kembali kepada saya. Nama saya Tivan Pureka Jiraluo, mahasiswa Universitas Katolik Santo Tomas Medan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang variabel, operator, pernyataan berulang, dan pernyataan bersyarat. Oke, tanpa basa-basi, mari kita lihat materi kita hari ini. Variabel. Variabel merupakan pengenal atau nilainya bisa diubah-ubah selama eksekusi program. Jadi, di variabel ini nilainya bisa berubah-ubah. Dan penamaan variabel di PHP akan diawali dengan tanda dolar. Setiap bahasa pemrograman pasti berbeda-beda cara penamaan variabelnya. Jadi di PHP ini wajib diberikan tanda dolar. Nah, nama variabel di PHP ini bersifat case sensitif. Apa artinya? Itu artinya dibedakan huruf kecil dan huruf besar. Contoh, untuk variabel dolar nama yang n kecil akan berbeda dengan variabel dolar nama yang n-nya besar. Nah, ada banyak juga bahasa pemrograman yang variabelnya itu bersifat uncase. Seharusnya maksudnya di sini tidak dibedakan huruf kecil maupun huruf besar. Contohnya seperti VB atau Visual Basic dan bahasa pemrograman Pascal. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita aktifkan sum kita. Kalian perhatikan di mana sum kalian terinstall. Oke, bagi yang belum tahu bagaimana cara menginstal sum, di part sebelumnya udah ada. Nanti linknya ada di deskripsi. Sum saya terletak di C lalu buka sum, lalu buka sum control. Ya kan bertambah seperti ini. Setelah sudah, mari kita nyalakan. Nanti sini ada tombol start. Nah, kita nyalakan. Nah, apabila sudah hijau kayak gini itu berarti berhasil terhubung. Lalu kita buka Visual Code kita. Saya sini menggunakan Visual Code. Jadi jika kalian mempunyai text editor lain seperti Sublime Text, Adobe Dreamweaver, terserah. Saya sini menggunakan Visual Code. Nah, di sini dengan sintak PHP buka, PHP tutup, lalu kita berikan di sini yaitu variabel nama. Kita buat ini misalnya. Terus variabel nama yang n-nya besar kita buat Andi. Nah, untuk cara mengambil variabel cukup ketikkan echo, petik, lalu sebutkan nama variabel nama. Setelah sudah, kita ketikkan lagi echo untuk memanggil yang kedua, yaitu variabel dolar nama, koma. Nah, di sini kita berikan BR ya teman-teman, biar dia itu turun baris. Nah, setelah sudah, mari kita save. Saya men-save-nya di sini ya teman-teman, htdoc belajar PHP dan nama file-nya itu variabel PHP. Setelah sudah, mari kita buka browser kita. Buka dengan cara mengetikkan localhost / apa nama folder kita tadi, yaitu belajar PHP. Nah, itu untung kita di Visual Code teman-teman. Jadi di sini udah diberitahu folder di dalam folder mana dan apa nama filenya. Langsung saja. Lalu kita berikan namanya di sini tadi variable.php. Enter. Nah, di sini nampak ya teman-teman. Jika bahwa variabel yang ada di PHP itu bersifat case sensitif. Jadi pembedaan huruf kapital dan huruf kecil itu beda artinya. Nah, makanya di sini. Nah, jadi bagaimana cara kita menggabungkan saja? Contoh, dalam satu echo ini ada dua. Jadi tidak perlu lagi ke bawah. Oke, bisa dengan cara kita menambahkan titik. Oke. Ini kan echo variabel nama, terus kita titik, kita buka kutip lagi, baru kita masukkan variabel nama. Jadi di samping ini si Henry nanti bakal ada nama Andi. Oke, mari kita hapus saja. Kita hapus, kita coba, kita save, lalu kita refresh. Nah, ini artinya penggabungan dua variabel dalam satu baris. Kenapa dempet? Oke, mari kita buat caranya dengan cara
buat lagi titik. Nah, ini titik terus titik. Nah, jadi ini artinya di sini akan tampil nama Hendrik. Terus di sini akan ada jaraknya atau spasinya, dan di sini akan tampil nama Andi. Mari kita save, kita coba refresh. Nah, ini makanya akan ada jaraknya. Gimana? Gampang kan? Oke. Lanjut saja langsung ke pembahasan kedua, yaitu tentang operator aritmetika. Nah, di PHP mungkin kalian tidak asing dengan namanya operator aritmetika, yang adanya penjumlahan, adanya pengurangan, adanya perkalian, adapun adanya pembagian dan sisa bagi. Nah, langsung saja kita buat programnya. Ini kita buat new file lagi. New file. Kita buka di sini PHP. Lupa di sini juga PHP. Tutup PHP masuknya. Lalu kita coba save aja biar terformatkan langsung. Save as. Di pelajari PHP kita buat sini operator .php. Save. Oke. Langsung kita buat di sini variabel a sama dengan 5, variabel b sama dengan 6. Nah, kita di sini membuat operator aritmetika penjumlahan. Oke, caranya variabel c sama dengan variabel a ditambah variabel b. Jadi nanti yang kita panggil itu ya ini ya teman-teman, variabel c. Nanti di sini ada angka 5 ditambah 6. Langsung kita panggil saja echo variabel a. Langsung saja variabel c aja ya, variabel c. Maka nanti hasilnya 5 tambah 6 adalah 11. Kita save. Kita coba tampilin lagi. Kita ketikkan di sini yaitu localhost belajar PHP, apa namanya tadi, yaitu operator.php. Nah, maka tampilannya itu 11. Iya, karena 5 tambah 6 adalah 11. Bagaimana menampilkan dua-duanya dan hasilnya juga gampang. Jadi cukup dengan begini saja, yaitu variabel a ditambah variabel b sama dengan variabel c. Maka nanti hasilnya 5 ditambah 6 adalah 11. Mari kita refresh. Nah, jadi variabel a tadi udah muncul, ditambah lagi variabel b, dia akan muncul. Nah, gampang kan? Jadi kalau kita mau membuat untuk yang lain gampang juga. Ini untuk penambahan, penjumlahan, kita tekan aja. Ini untuk pengurangan, kita buat sini d. Nah, kita buat di sini e dengan kali. Kita buat lagi di sini f kali di sini lagi. Baru kita buat lagi di sini tanda persen yang hasilnya sisa bagi EFG. Oke, mari kita panggil satu persatu. Kita copy saja di sini, yaitu pengurangan itu variabel d ya, ini. Nah, jangan lupa variabel d. Panggil lagi kali dengan hasilnya itu variabel e. Buat lagi ef. Setelah itu di sini itu yang f itu bagi. Kita buat lagi satu kali lagi, yaitu bentuk persen. Nah, untuk persen ini pada bentuk g. Oke, sekarang kita ubah nominalnya. Kita misalkan di sini 50 dan di sini 5. Nah, nanti jika kita tidak menggunakan BR, dia akan tidak akan turun baris. Mari kita gunakan sebentar ya teman-teman. BR, kita copy aja biar lebih rapi. BR, copy lagi BR. Nah, mari kita refresh, maka dia akan tampil.
50 tambah 5 yaitu 55, 50 kurang 5 yaitu 45, 50 kali 5 yaitu 50, 50 bagi 5 10, dan 50 sisa bagi 5 yaitu 0. Gimana, gampang kan? Nah, sebenarnya masih banyak lagi operator. Nah, contohnya tadi kan seperti operator aritmetika, ada jumlah kurang kali bagi sisa bagi. Nah, ini juga lebih kecil, lebih besar, masih banyak lagi sebenarnya. Nah, langsung saja ke materi ketiga, yaitu pernyataan berulang atau for, while, dan do while. Nah, dalam PHP, pernyataan berulang itu apabila dia bernilai true atau benar, maka pernyataan berulang itu akan terus berulang sesuai dengan yang telah ditetapkan. Bagaimana nih? Maksudnya, oke, mari kita buat lagi. Kita buat new file, kita buat PHP, jangan lupa sintaknya ya. Sintak itu yang paling penting. Jika sintak kalian salah, maka program PHP itu tidak akan terbaca. Save as. Kita buat di sini berulang .php. Nah, oke. Pertama-tama kita deklarasikan dulu. Deklarasi variabel. Oke, kita buat variabel i sama dengan 1. Oke. Nah, di sini kita akan memakai pemodelan pertama yaitu for ya. Pernyataan berulang untuk for. Jadi di sini kita buat for variabel i. Variabel i sama dengan 1 titik. Variabel i lebih kecil atau sama dengan 10, koma variabel i plus. Nah, di sini tidak perlu ya teman-teman, karena sudah ada deklarasinya nanti dalam for ini. Lalu kita klik enter, buka kutip. Nah, apa yang mau kita tampilkan? Kita tampilkan di sini selamat datang. Jadi dia akan bernilai true jika i-nya lebih kecil daripada 10. Bagaimana? Oke, pertama dia akan menampilkan selamat datang. Setelah itu dia berulang lagi. I sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil dari 10? Bernilai true. Dia akan menampilkan ini selamat datang. Terus berulang lagi. I sama dengan 3. Oke, langsung saja tanpa basa-basi mari kita lihat. Ini variabel i. Kita coba save. Jangan lupa kita buat echo ya, echo br, biar dia turun baris, biar nampak ya teman-teman. Nah, untuk menggabungkan variabel tadi kita buat juga di sini variabel i, biar nampak angkanya. Terus buat lagi di sini titik. Nah, berarti di sini ada nanti 1, selamat datang, turun baris, berulang lagi 2. Oke, jangan lupa titik komanya. Mari kita save, kita buka lagi, kita tambahkan lagi, kita buka localhost belajar PHP dengan berulang.php. Nah, dia akan menampilkan sebanyak 10. Gimana kalau kita menampilkan sebanyak 50? Nah, bisa juga. Di sini kita tinggal ubah aja 50, maka dia akan menampilkan secara 50. Nah, nampak kan teman-teman, 50 selamat datang. Nah, kegunaan berulang ini juga agar kita tidak capek-capek atau tidak ribet mengetikkan selamat datang sebanyak 50, copy paste tidak. Jadi dalam bahasa pemrograman ini ada istilah pernyataan berulang yaitu for, while, dan while gitu. Nah, bagaimana kita untuk while, contoh while. Nah, di sini di while dalamnya itu kondisi, lalu di sini pernyataan. Oke, langsung saja. Jadi di sini kita buat while. Kondisinya apa? Kondisinya variabel i lebih kecil atau sama dengan, kita buat sini 35. Sudah.
Jadi dia akan berulang sebanyak 35 kali kata selamat datang. Nah, jangan lupa di bawahnya yaitu variabel i sama dengan variabel i tambah 1 biar dia berulang. Jadi gini, i kita coba deklarasikan di sini yaitu variabel i-nya itu sama dengan 1. Nah, i sama dengan 1. Apakah 1 lebih kecil dari 35? True. Dia akan mengerjakan ini. Setelah sudah, maka di sini 1 ditambah 1 yaitu 2. Dia akan mengerjakan yang nomor 2. Kembali ke sini. Kembali ke atas. Apakah 2 lebih kecil dari 35? True. Maka dia akan mengerjakan sini. Begitu dengan seterusnya sampai 35. Mari kita coba tampilkan. Kita save. Kita coba refresh. Nah, maka dia akan menampilkan sebanyak 35 kali. Gimana? Gampang kan? Jadi di while ini sebenarnya sama konsepnya, cuman untuk penulisan sintaknya aja yang berbeda. Nah, lanjut untuk bagaimana to do while. To do while tadi, do buka kutip, baru sini ketikkan pernyataannya, baru di sini ketikkan while-nya, kondisinya apa. Nah, jadi kita coba, kita buat di sini do, baru kita buat pernyataannya apa yang mau ditampilin. Setelah sudah, baru kita buat while-nya di bawah. While variabel i lebih kecil atau sama dengan, kita buat saja 10. Nah, jadi dia akan mengerjakan jika i sama dengan 1, dia langsung mengerjakan ini, selamat datang. Sudah. Pada habis itu i sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil dari 10? True. Dia akan mengerjakan lagi berulang ke atas. Langsung aja kita save. Kita coba refresh, maka dia akan menampilkan sebanyak 10 kata selamat datang. Gimana? Easy kan? Oke. Selanjutnya untuk pernyataan materi selanjutnya keempat yaitu pernyataan bersalah atau if dan switch. Nah, di sini if bisa bentuknya begini, seperti gini, dan bisa juga bentuknya kayak gini, if else, dan bisa bentuknya kayak gini, if else, if. Ini artinya banyak kondisi. Jika kondisi satu bernilai false, dia akan mengerjakan kondisi yang kedua. Dan apabila kondisi kedua bernilai false, dia akan mengerjakan kondisi yang ketiga. Begitu juga seterusnya. Jika sudah, maka dia akan menjalankan kondisi else yang terakhir. Oke, langsung saja kita buat di sini. Kita buat new file lagi, new file. Buat PHP. Langsung kita buat save as. Kita buat di sini bersyarat. Oke. Di sini saya akan mendeklarasikan variabelnya. Deklarasi variabel yaitu i sama dengan 30. Nah, kita buat kondisi if else ini untuk if jika jika variabel i lebih kecil atau sama dengan kecil 50, kita buat aja 50 ya, 50, maka kondisinya dia akan menampilkan echo nilai di bawah 50. Terus kita buat else nya, else kita buat sini echo nilai di atas 50. Di sini i-nya kan bernilai 30 nih. Apakah i lebih kecil dari 50? True, maka dia akan menampilkan nilai di bawah 50. Nah, jadi jika dia bernilai false, dia akan mengerjakan yang nilai di atas 50.
Jadi di if teman-teman, jika dia bernilai true, dia akan mengerjakan pernyataan yang pertama dan langsung ke bagian else-nya. Langsung localhost belajar PHP. Lalu kita buat sini tadi bersyarat untuk PHP. Maka dia akan menampilkan nilai kondisi yang true tadi, yaitu 5 nilai di bawah 50. Iya, lebih kecil dari 50. Tidak, false. Maka dia akan langsung mengerjakannya ke bagian ini. Oke, kita coba save. Nah, karena nilai variabel i tadi yaitu 100, maka nilainya di atas 50. Oke, bagaimana? Gampang kan? Nah, untuk switch sebenarnya sama juga. Cuma yang perbedaan sini adalah penulisan sintaknya aja. Case, langsung masukkan sini nilainya berapa. Setelah itu yaitu pernyataan. Setelah pernyataan dia akan break. Ini bertujuan agar pernyataan di bawahnya tidak dikerjakan. Begitu juga seterusnya. Baru dia akan ke else. Pernyataan akhir maksudnya. Nah, gimana? Gampang kan teman-teman? Oke, langsung saja lagi ke materi method dan post. Nah, method get dan post itu mempunyai perbedaan itu. Method post akan mengirimkan data atau nilai langsung ke action untuk ditampung tanpa menampilkan pada URL. Maksudnya, nanti jika kita menginputkan suatu data, maka data yang kita inputkan itu tidak tampil di URL yang tersedia di situ. Sedangkan method get akan menampilkan data atau nilai URL. Pada sebaliknya, untuk get dia akan menampilkan data inputan kita yang ada di URL. Oke, mari kita langsung saja. Nanti teman-teman bisa perhatiin. Nah, di sini saya sudah membuat satu form. Itu kita buat form baru saja. New file. Kita buat di sini form. A few moments later. Oke, di sini sudah saya membuat satu form. Ya, mari kita tampilkan dulu form kita. Kita tampilkan lagi di sini localhost belajar PHP, yaitu get. Nah, maka nanti teman-teman kita apabila kita menginputkan bilangan 5 dan sini bilangan 6, nanti dalam hasil ini kita buat operator aritmetika. Dia akan ke form selanjutnya. Nah, oke. Oke, kita buat satu lagi file baru untuk tempat dia memanggil hasilnya tadi. Kita buat new file. Kita buat di sini. Coba dulu teman-teman. Hasil. Nah, jadi di sini mari kita deskripsikan variabelnya. Mari di sini kita buat variabel A sama dengan variabel underscore get. Nah, di sini get maksudnya di sini nanti di variabel A ini merupakan variabel inputan yang dari bilangan A. Makanya nanti di form kita buat name. Name itu txt A. Name ini bisa bebas. Jadi saya menggunakan txt A aja biar lebih gampang. Terserah mau buat nama apa. Tadi intinya nanti di sini dia merupakan input txt. Jadi dia nanti akan memanggil inputan dari txt A. Lalu kita buat lagi variabel B sama dengan
s get txt b. Kenapa b? Karena di form kita tadi untuk input bilangan b, maka name-nya itu yaitu txt b. Oke, setelah sudah, kita buat di sini misalnya itu variabel c sama dengan variabel a ditambah variabel b. Lalu kita panggil echo. Kita buat di sini variabel a tambah variabel b sama dengan variabel c. Bagaimana cara memanggil ini? Kita cukup meletakkan di form ini, kita buat action, nama filenya tadi. Nah, ini tadi kan nama filenya kan hasil. Jadi di sini kita buat hasil.ph. Nah, untuk pengujian kali ini kita akan menggunakan metode get. Ya, mari kita perhatiin dimana tadi metode get itu akan menampilkan data nilai pada URL. Ini maksudnya URL itu yang ini. Jadi misal kita inputkan 5 di sini, dia akan muncul di sini 5, dan di sini juga akan muncul 6. Nah, oke, mari kita perhatikan. Kita coba save dulu, save. Ini mari kita refresh. Contoh kita buat inputkan sini 10, sini 5, maka kita buat hasil. Nah, di sini. Oke. Kita buat objek. Jadi dulu kita buat sini get. Kita dulu. Sebelum sesudah. Sini post sebelum sesudah. Oke, sekali lagi kita akan coba tampilin ya. Close aja dulu. Kita buat di sini localhost. Nah, get pen. Nah, variabel sebelum dia akan begini. Kita buat di sini ya, get. Jadi teman-teman bisa membedakannya nanti ya. HTTP localhost belajar di PHP. Apa kata tadi? Dia akan mengerjakan dan akan menampilkan data nilai pada URL dan ditampung oleh action. Oke. Kita coba di sini kita menginputkan 10, dan sini 6. Kita perhatikan di atas hasil. Nah, jadi variabel yang kita inputkan tadi akan muncul di sini. Coba lihat. Nah, karena katanya tadi aksi akan menampilkan data nilai pada URL. Jadi dari URL ini akan ditampilkan inputan kita tadi. Nah, itulah penggunaan metode get. Bagaimana untuk metode post? Oke. Untuk metode post kita buat lagi satu file ya. Atau ya buat lagi satu file. Kita kopikan saja. Kita save as. Kita buat sini post.php. Kita buat lagi satu file untuk menampung actionnya atau hasilnya. Ini file kita kopikan aja ini. Kita buat C baru kita buat sini. Nah, kita buat save as hasil 2. Oke. Ini sekarang untuk metode post. Untuk metode get tadi teman-teman, di sini di form action tadi tidak perlu menuliskan nama metode. Pada metode post kita akan menuliskan yaitu metode post. Nah, sudah kita save dan di sini jangan lupa kita ubah. Nah, itu dengan menggunakan post. Post dan yang kedua juga menggunakan nama post. Mari kita lihat perbedaannya tadi. Buka lagi. Ini localhost post PHP.
kita kopikan URL-nya. Oke, baru kita coba inputkan bilangan 3500 tambah 1000. Kita coba hasil. Oops, undefinition. Oke. Oh iya, kita lupa merubah nama X-nya tadi. Nah di sini kita rubah nama X tadi kan hasil. Seharusnya kan ini kan kita hasilin. Nama filenya tadi kan hasil 2. Jadi kan di sini hasil 1. Hasil 2. Kita coba save. Refresh. Baru kita masukkan bilang kita itu 3500 ditambah 1000. Nah, dia langsung menampilkan nama file atau X yang dituju. Sedangkan untuk get tadi, dia akan menampilkan nama X yang dituju dengan menampilkan nama variabel yang kita inputkan. Sedangkan untuk post, dia langsung menampilkan nama X yang kita tadi tanpa menampilkan nama variabelnya. Nah, jadi untuk penggunaan post ini kadang digunakan pada saat pengisian form pribadi. Jadi datanya itu bersifat pribadi dan tidak intinya pribadi, privat. Sedangkan untuk get ini contoh untuk pencarian umum yang misalnya untuk kita cari misalnya di Google, misalnya di Google kita cari cara belajar PHP. Jadi situ nanti akan banyak variabelnya belajar PHP. Nah, gimana? Gampang kan? Oke. Mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.